Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Valeri Fauzia dengan NIM 2249730 EK 23959. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres dari eh, final project untuk kelas Mikroekonometrika 1 yang berjudul Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Pendidikan Anak, Studi dengan Pendekatan Variabel Instrumen. Berikut adalah daftar isi untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua kesenjangan literatur, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat data dan metodologi, dan juga yang terakhir yaitu uji awal IV. Sebagai latar belakang, jadi status sosial ekonomi itu seringkali berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat dalam bidang pendidikan, tidak terkecuali untuk anak-anak. Aksesibilitas tersebut dapat ditunjukkan dalam hal yang sederhana, seperti persebaran informasi, sebab masyarakat kelas menengah atas seringkali lebih mudah memperoleh informasi dalam bidang pendidikan dengan bantuan teknologi maupun relasi sosial. Tidak terbatas pada informasi, aksesibilitas yang dimaksud juga mencakup mengenai literasi serta buku-buku pengetahuan yang lebih mudah diperoleh oleh masyarakat kelas atas dibandingkan masyarakat kelas bawah. Hal ini juga ditujukan melalui penelitian yang dilakukan oleh Hemmerich et al. Pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa anak-anak yang berasal dari kelas atas memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari kelas bawah. Selain itu, bagi keluarga kelas menengah ke bawah, perbaikan kondisi status sosial ekonomi keluarga itu dapat ditempuh melalui keikutsertaan dalam program-program pembangunan masyarakat. Pemerintah Indonesia diketahui pada tahun 2005 lalu melaksanakan program bantuan langsung tunai atau BLT dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah konsumsi serta kemampuan daya beli masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2005 lalu terjadi peningkatan harga barang-barang dasar rumah tangga sebagai akibat dari kenaikan harga barang pasar di pasar dunia. Sehingga akses keluarga terhadap program pembangunan yaitu BLT menjadi aspek yang penting untuk dipertimbangkan mengingat sasaran masyarakat penerima BLT ialah rumah tangga miskin atau RTM. Di lain sisi, jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anak dapat dipengaruhi juga oleh sejumlah faktor, yaitu orang tua serta besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Dalam sisi sosial, orang tua itu dinilai eh, mem- orang tua yang berpendidikan tinggi itu lebih memahami seberapa penting tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kehidupan sang anak. Dukungan orang tua terhadap anak itu juga dibutuhkan dalam rangka melatih kemampuan komunikasi dan juga bersosialisasi serta capaian prestasi akademik anak. Selain itu, ekspektasi akan capaian akademik anak itu juga turut mendorong para orang tua untuk mendukung aktivitas belajar anak-anaknya yang kemudian akan berdampak terhadap pembentukan perspektif mengenai kemampuan akademik bagi anak. Sehingga hubungan status sosial ekonomi terhadap capaian pendidikan anak kemudian menjadi topik yang menarik untuk diteliti oleh sejumlah akademisi. Analisis ini kemudian diadakan untuk mengetahui bagaimana peran status sosial ekonomi atau SES terhadap tingkat pendidikan yang ditempuh oleh anak dengan mempertimbangkan aspek penerimaan cash transfer program berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebagai variabel instrumen yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak. Dengan menghubungkan pengaruh antar variabel, dapat membantu kita dalam memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Sehingga hasil dalam penelitian dapat dijadikan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang program pembangunan masyarakat ke depannya. Bagian kedua yaitu kesenjangan literatur. Jadi, meskipun topik ini telah banyak dibahas oleh sejumlah peneliti, namun masih ditemukan keterbatasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terlebih dalam konteks wilayah Indonesia. Jadi penelitian yang pertama yaitu dilakukan oleh Kim et al. Pada tahun 2019, yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa
capaian akademik pada negara-negara berkembang, meskipun memiliki hubungan yang positif terhadap, dengan status sosial ekonomi anak, namun hasil tersebut diketahui lebih rendah dibandingkan dengan studi, dengan cakupan negara Amerika Serikat, sebagai negara maju. Selain itu, Scarer dan Siddiq pada tahun 2019 meneliti mengenai dampak dari status sosial ekonomi terhadap kemampuan literasi informasi dan juga teknologi siswa. Hasilnya, ditemukan hubungan positif dan signifikan pada kedua variabel tersebut. Di lain sisi, Mel Guizon et al. Pada tahun 2016 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa program pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu di Kolombia dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi. Secara statistik, program tersebut mampu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan performa akademik dari mahasiswa. Studi lain mengungkapkan bahwa anak-anak yang memiliki kemauan literasi dan juga membaca baik berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh Hammerich et al. Pada tahun 2016, di mana anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi diketahui telah diajarkan kebiasaan literasi melalui orang tuanya, bahkan sejak sebelum mereka memasuki sekolah dasar. Hal ini didukung pula dengan penemuan penelitian yang dilakukan oleh Park pada tahun 2008 bahwa anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah itu membutuhkan lingkungan yang mendukung mereka untuk memiliki kemampuan literasi tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Studi kasus tersebut mengambil pada 25 negara yang tergabung dalam Progress in International Reading Literacy Study atau PIRLS, sehingga dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan menjadi landasan pengetahuan mengenai dampak dari status sosial ekonomi terhadap capaian pendidikan anak di Indonesia. Kemudian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana dampak dari status sosial ekonomi anak terhadap capaian, tingkat pendidikan. Pertanyaan yang akan diteliti dalam studi ialah yang pertama, bagaimana pengaruh dari status sosial ekonomi terhadap pendidikan anak. Yang kedua, itu mengenai, apakah penerimaan program bantuan langsung tunai dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah instrumental variabel, namun dengan regresi awal menggunakan ordinary least square atau OLS. Regresi awal ini digunakan untuk melihat korelasi antara variabel status sosial ekonomi atau SSE, pengeluaran biaya pendidikan atau eduk expenditure, serta tingkat pendidikan orang tua atau level eduk terhadap pendidikan anak. Persamaan OLS yang dirancang ialah sebagai berikut, yaitu child eduk sama dengan beta 0 plus beta 1 SES plus beta 2 eduk expenditure plus beta 3 level eduk plus error term. Dengan SES itu adalah status sosial ekonomi, child eduk itu adalah capaian pendidikan anak, eduk expenditure adalah pengeluaran biaya pendidikan, dan BLT ialah penerimaan program transfer tunai. Namun, OLS ini memiliki permasalahan endogeneitas, seperti adanya kemungkinan korelasi antara variabel SES dengan faktor geografis tempat tinggal, akses dan fasilitas penunjang kegiatan belajar, maupun faktor-faktor lain yang tidak teramati dalam penelitian. Regresi spesifikasi kedua kemudian dilakukan untuk dengan menggunakan metode two-stage least square atau 2SLS untuk mengatasi permasalahan endogeneitas tersebut. Variabel penerimaan program transfer tunai yang diterima oleh rumah tangga akan berperan sebagai variabel instrumen yang dapat menjelaskan variabel SES. Kemudian, dari hasil yang diperoleh akan dilakukan regresi untuk melihat bagaimana peran setiap variabel terhadap capaian pendidikan anak dengan metode 2SLS. Spesifikasi model untuk metode 2SLS ialah sebagai berikut. SES sama dengan alpha 0 plus alpha 1 receive BLT plus error term. Dengan
Kemudian, child eduk sama dengan beta 0 plus beta 1 SES plus beta 2 eduk expenditure plus beta 3 level eduk plus error term dengan receive BLT itu adalah penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT. Variabel receive BLT ini kemudian berperan sebagai variabel instrumen yang dapat menjelaskan variabel SES. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data pada Indonesian Family Survey, Indonesian Family Life Survey, gelombang 5, di mana survei dilakukan pada tahun 2014. Jadi pada Indonesia Family Life Survey ini, sebanyak 82 responden masyarakat Indonesia telah dilakukan pada gelombang pertama sebelumnya, yaitu pada tahun 1993. Mereka kembali menyetujui untuk mengikuti survei pada gelombang kelima. Sehingga secara keseluruhan, IFLS dapat menggambarkan 83% masyarakat di Indonesia. Kemudian, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data dalam level individu serta level rumah tangga. Variabel dependen dalam penelitian yaitu child eduk menggunakan data level individu dengan responden anak berusia kurang dari 15 tahun ketika pelaksanaan survei yaitu tahun 2014. Sementara itu, variabel independen, instrumen maupun variabel kontrol dalam penelitian ini memanfaatkan data pada level rumah tangga responden IFLS pada gelombang 5. Dengan menggunakan data gelombang 5 pada tahun 2014, diharapkan data ini dapat merepresentasikan kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian, pada section ini akan membahas mengenai uji awal IV. Jadi yang pertama, telah dilakukan uji model probit di mana hasil yang diperoleh ialah nilai probabilitas variabel receive BLT sebagai variabel instrumen dari variabel independen status ekonomi itu diketahui signifikan secara statistik. Hal ini sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan BLT itu berpengaruh secara statistik signifikan terhadap status sosial ekonomi rumah tangga. Jadi, uji model probit ini juga dilakukan karena bentuk data yang digunakan itu bersifat biner, sehingga dilakukan uji ini untuk melihat hubungan antar variabel. Dan juga sebagai catatan bahwa receive BLT ialah variabel instrumen dari variabel independen status ekonomi. Kemudian, dilakukan juga uji predik untuk nilai residual, di mana variabel resid_stage1 score itu dilakukan untuk melihat nilai residual dari variabel yang tidak dapat dijelaskan pada model probit sebelumnya. Kemudian hasil yang diperoleh ialah nilai probabilitas dari variabel resid_stage1 itu signifikan dalam 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa bias yang muncul dapat diperbaiki sehingga hasil estimasi terhadap status sosial ekonomi itu lebih mudah untuk diterima. Selanjutnya dilakukan exclusion test dan juga relevance test. Yang pertama yaitu exclusion test, di mana hasil yang diperoleh ialah yang pertama, koefisien variabel status ekonomi itu signifikan secara statistik pada batas 5%, sehingga menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap child edu. Kemudian, hasil yang kedua yang diperoleh ialah koefisien variabel receive BLT itu tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya yaitu yang melebihi 5% significant value, sehingga diperlukan exclusion test untuk melihat pengaruh dari variabel receive BLT terhadap variabel instrumen. Berikut adalah hasil dari exclusion test yang dilakukan, di mana hasil yang diperoleh ialah variabel receive BLT sebagai variabel instrumen bagi status sosial ekonomi itu diketahui berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas yaitu 0,00 dan signifikan di bawah 5%, dan koefisien yang didapatkan ialah negatif
0,2133. Selain itu, hasil F statistik itu juga diperoleh sebesar 66,66 sehingga dapat dikatakan bahwa uji model ini telah signifikan. Kemudian dilakukan juga melihat apakah variabel instrumen itu telah kuat atau masih lemah dalam menjelaskan variabel independen. Hasil yang diperoleh ialah nilai p-value yaitu sebesar 0,001 dan juga nilai F statistik yang sebesar 16,42 menandakan bahwa variabel risiko BLT itu merupakan variabel yang kuat untuk menjelaskan variabel status ekonomi. Hal ini disimpulkan karena nilai F statistik yang sebesar 16,42 tersebut lebih besar daripada 10. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.